Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam bab kebersihan alat reproduksi. Adik-adik Sobat Eksis, Tuhan memberikan kita anggota tubuh yang harus kita syukuri keberadaannya. Kita diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, dan masih banyak lagi anggota tubuh yang mempunyai fungsi dalam kehidupan kita. Salah satu anggota tubuh yang mempunyai fungsi dan sangat penting dalam kehidupan kita yaitu alat reproduksi. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Alat reproduksi merupakan sistem organ yang digunakan untuk sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi antara laki-laki dan perempuan mempunyai organ penyusun yang berbeda. Sistem reproduksi juga merupakan organ vital dalam tubuh manusia, karena salah satu fungsinya yaitu membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti buang air kecil. Adik-adik Sobat Eksis, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi harus dimulai sejak dini, karena menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Selain itu, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi memiliki jangka panjang hingga kita tua nanti. Nah, sebelum kita belajar cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, yuk kita belajar dulu tentang bagian-bagian alat reproduksi manusia. Alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri atas 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Nah, berikut ini adalah susunan dan fungsi alat reproduksi laki-laki. Yang pertama ada organ testis. Fungsinya yaitu menghasilkan sperma melalui meiosis. Lalu ada organ vesicula seminalis dengan fungsi menampung sperma. Lalu ada organ skrotum dengan fungsi membungkus testis. Lalu ada organ penis yang fungsinya yaitu saluran keluarnya sperma. Lalu ada saluran sperma yang fungsinya menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Organ uretra fungsinya yaitu menyalurkan sperma dan urin keluar tubuh. Dan yang terakhir, organ kelenjar seminal yang menghasilkan cairan agar sperma mudah bergerak. Sekarang kita mempelajari tentang alat reproduksi wanita. Saat dilahirkan, seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi seorang wanita terdiri dari indung telur atau ovarium, saluran telur atau oviduk atau tuba falopi, dan vagina. Nah, berikut ini adalah susunan dan fungsi alat reproduksi wanita. Ovarium itu berfungsi sebagai penghasil sel telur. Organ oviduk fungsinya yaitu menyalurkan telur dari ovarium ke uterus. Uterus fungsinya tempat pertumbuhan sel telur yang dibuahi. Dan yang terakhir, organ vagina fungsinya menerima sel-sel sperma dan jalan keluar bayi. Adik-adik, pematangan fungsi organ reproduksi akan terjadi ketika seseorang pada masa pubertas. Pada masa pubertas perempuan akan terjadi pada usia 8 hingga 13 tahun, sedangkan pada laki-laki akan terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun. Tapi kalian tahu nggak sih arti pubertas itu apa? Pubertas adalah sebuah tanda ketika seorang anak akan menuju pada masa dewasa, atau keadaan di mana seorang anak sedang menuju masa peralihan atau biasa kita sebut sebagai remaja. Nah, pada masa ini akan terjadi banyak sekali perubahan baik pada laki-laki maupun perempuan. Apa saja ya perubahannya?
Nah, jadi ketika seorang anak mulai memasuki masa usia remaja, maka akan terjadi banyak sekali perubahan, seperti perubahan psikologis hingga perubahan fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yuk kita kenali ciri perubahan fisik yang terjadi pada seseorang ketika pada masa pubertas. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu yang pertama, tumbuhnya tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Tulang ini disebut sebagai jakun. Yang kedua, tumbuhnya jakun tadi disertai dengan membesarnya suara. Yang ketiga, tumbuhnya rambut-rambut di beberapa bagian tubuh, antara lain kumis, janggut, rambut, ketiak, dan rambut di sekitar alat kelamin. Yang keempat, yaitu dada akan lebih membidang. Yang kelima, mengalami mimpi basah. Dan yang terakhir, berfungsinya hormon kelamin laki-laki. Nah, sekarang kita lihat perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas pada perempuan. Ciri-ciri pubertas perempuan yaitu tumbuhnya payudara, pinggul melebar sehingga bentuk tubuh pun akan terlihat lebih melekuk, tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar alat kelamin, suara menjadi lebih melengking, terjadinya menstruasi atau yang bisa kita sebut sebagai haid, dan yang terakhir, berfungsinya hormon kelamin perempuan. Kalau kita sudah mengenali bagaimana ciri-ciri pubertas dan ciri-ciri fisiknya, apa ya cara terbaik yang harus kita lakukan? Cara terbaik yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Selain itu, kita juga harus menjaga diri kita. Kenapa? Karena pada masa pubertas kita juga mengalami perubahan psikologis, misalnya seperti tertarik pada lawan jenis. Memang sih, nggak ada yang salah dengan rasa tertarik pada lawan jenis. Tetapi kita juga harus mempunyai batas terhadap lawan jenis, serta mampu mengalihkan dan mengolah rasa tertarik kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti olahraga, belajar, dan melakukan hobi positif masing-masing. Lalu, kalau sudah begitu, bagaimana Kak cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi? Yuk, kita simak pembelajaran tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, membersihkan saat mandi dan setelah buang air. Kemaluan adalah bagian tubuh yang sering tertutup dan ada peningkatan produksi kelenjar dan keringat di sekitarnya. Sehingga kita harus sering membersihkannya dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Hal ini agar kuman dari anus tidak masuk ke saluran reproduksi. Hindari juga penggunaan sabun atau yang mengandung deodoran ataupun parfum ya. Yang kedua, mengelap dengan handuk ataupun tisu. Seperti yang Kak Ella bilang tadi, bahwa ada peningkatan produksi keringat di sekitar kemaluan. Maka bagian tubuh sekitar alat reproduksi akan mudah lembab, sehingga kita harus mengeringkan tubuh menggunakan handuk ataupun tisu sebelum menggunakan pakaian agar terhindar dari jamur dan iritasi. Yang ketiga yaitu mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis itu artinya bebas dari kuman ataupun tidak mengandung bibit penyakit. Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Sehingga, gantilah celana dalam minimal 2 kali dalam 1 hari agar bebas dari kuman. Yang keempat, mengenakan celana yang longgar. Adik-adik sobat eksis, celana yang ketat akan mengganggu peredaran darah serta meningkatkan suhu tubuh sehingga akan mudah sekali berkeringat. Kalau sudah begitu, maka tubuh kita akan mudah lembab dan bisa menyebabkan jamur serta kuman yang bersarang ke tubuh kita. Yang kelima, menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi. Hal ini agar kuman tidak bersarang di sana. Karena kalian tahu kan bahwa tempat yang kotor akan menjadi sarang kuman. Dengan banyaknya kuman, maka bisa menjadi sarang penyakit. Dan yang terakhir yaitu pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi menu sehat dan olahraga,
bisa membantu kita dalam menjaga kesehatan alat reproduksi kita loh adik-adik. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi serta menjaga diri kita dari pergaulan bebas, maka kita bisa bebas terhindar dari penyakit-penyakit alat reproduksi seperti kencing nanah, sifilis, keputihan, hingga AIDS. Penyakit-penyakit tersebut bukan penyakit-penyakit sepele loh, sehingga kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi serta menjaga diri kita sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah tadi materi tentang kebersihan alat reproduksi. Yuk sayangi diri kita dan jaga kebersihan serta kesehatannya agar kita memiliki kehidupan masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Kalau bukan kita yang menjaga dan mulai dari sekarang, maka siapa lagi bukan? Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.